Produksi konten yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya memenuhi karakteristik cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi, dan kekeluargaan. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam lingkup literasi digital dalam landscape digital adalah menerapkan etiket dan berperilaku baik sebagai warga digital. Beberapa istilah baru terkait perkembangan ICT terkait model pembelajaran adalah sebagai berikut, kecuali user-generated content. Kegagalan dalam mengoperasikan teknologi digital adalah salah satu ciri dari digital imigran. Konsep kesenjangan digital pada awalnya meliputi pada hal-hal berikut ini, kecuali kemampuan berbagi pesan digital, kompetensi terkait nilai dan tata aturan berperilaku di dunia digital yang positif dan baik menurut Kominfo terkait dengan digital ethics. Yang dimaksud dengan affordance dalam rangka konteks digital adalah kemudahan pada perangkat dan akses internet. Salah satu penguatan infrastruktur backbone untuk percepatan digital di Indonesia adalah perluasan kabel serat optik di darat dan laut. Definisi Whole of Government atau WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan. Berikut ini adalah proses kolaboratif kecuali win-win solution. Pernyataan berikut sesuai dengan prinsip governance kecuali pemerintah menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik. Apabila merujuk pada definisi kolaboratif governance yang dikemukakan oleh para ahli, maka di bawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance. Kolaborasi antara kementerian, akademisi, dan civil society. Berikut ini adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip governance, kecuali collaboration. Negara bukan menjadi satu-satunya penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip dari konsep governance. Berikut ini adalah indikator yang menunjukkan sebuah organisasi yang berkarakter adaptif, kecuali status quo. Kebijakan adaptif dikonseptualisasi oleh elemen kapabilitas sistem dynamic governance berikut. Thinking ahead. Menghadapi volatility adalah dengan cara menegaskan visi. Pemimpin sebenarnya dalam organisasi adaptif adalah pemimpin yang mampu membawa sesuatu pada organisasi yang dipimpinnya, yaitu perubahan adaptif. Berikut ini adalah ciri-ciri penerapan budaya adaptif, kecuali konsisten dengan keputusan yang sudah diambil sejak awal. Adaptasi dalam bisnis proses pemerintahan menjadi penting karena alasan berikut. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Yang tidak termasuk panduan perilaku loyal dalam core values ASN adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan integritas dan semangat juang yang tinggi. Nasionalisme dalam konteks loyalitas seorang ASN dapat dimaknai sebagai
suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap NKRI. Ketika seorang pegawai memiliki sikap sesuai dengan makna loyal dan loyalitas, maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasinya, yang ditunjukkan dengan cara berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan organisasi. Loyalitas merupakan kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu lisial, yang artinya mutu dari sikap setia. Hal yang harus ditanamkan dalam mengantisipasi potensi konflik kepada ASN adalah kecuali sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri. Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok yang identik dengan kekerasan, sifat atau sifat suatu suku yang kasar dan sebagainya, merupakan stereotip suatu kelompok. Manfaat keanekaragaman bangsa Indonesia yang paling tepat adalah membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan sebagai dasar pembentukan NKRI, dituangkan dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga. Berikut ini adalah indikator suasana lingkungan bekerja yang harmonis. Seluruh ASN suka saling membantu. Lagu yang paling tepat menggambarkan keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia berikut ini adalah Dari Sabang Sampai Merauke. ASN pembelajar yang relevan saat ini adalah pegawai yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya pada situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Berikut ini pernyataan yang paling sesuai antara lain tentang ASN sebagai profesi. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sebagai ASN membiasakan belajar hal-hal yang benar-benar baru dan dilakukan secara terus-menerus dalam proses belajar, yaitu learn. Upaya melakukan kerja terbaik sebagai bagian perilaku kompeten ASN yang sesuai di bawah ini. Melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan. Pernyataan di bawah ini menggambarkan perilaku kompeten ASN untuk meningkatkan kompetensi diri yang relevan atau tepat. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keharusan bagi setiap ASN. Sesuai Permenpan dan RB 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki 3 jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan, yaitu teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pilihlah pernyataan yang paling tepat. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Berikut urutan tingkatan akuntabilitas. Personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan birokrasi dan pemerintah yang diwakili oleh ASN dengan masyarakat. Salah satu ciri kontrak tersebut adalah
Akuntabilitas adalah interaksi, pertukaran sosial dua arah antara yang menentukan dan yang bertanggung jawabnya. Berikut ini adalah termasuk perilaku akuntabilitas yang sesuai dengan konteks core values ASN berakhlak. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Berikut ini termasuk kode etik dari nilai dasar berakhlak, kecuali loyal kepada atasan. Undang-Undang Nomor 25 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali kompetitif. Pegawai ASN dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan, dicontohkan dengan mampu akan dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Menurut A. Imanto, siklus layanan dimulai pada saat dan berakhir pada saat. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedudukan masyarakat dalam konteks tersebut adalah sebagai masyarakat sebagai penerima layanan. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar adalah prinsip akuntabel. Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN. Pengawas kegiatan publik. Yang manakah di antara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan? Melakukan perbaikan tiada henti. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mengikuti MOOC pelatihan dasar CPNS.